Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini gue mau bahas lanjutan dari video Predaking, Weijiang Predaking dari KO-nya, POTP-nya Hasbro. Ini dia, sekarang unitnya kita lihat. Ini nanti dia bisa transform menjadi bentuk kakinya ya guys. Ini adalah Sharp Blade kalau Weijiang Sharp Blade atau KO dari Tantrum POTP-nya Hasbro. Oke, sebelum kita masuk ke unitnya, kita lihat dulu guys. Seperti biasa kotaknya guys. Ini dia guys, Sharp Blade. Ada animasinya. Gue jujur aja suka banget nih animasinya dari si Weijiang ya, keren ya. Kayak ada ditambah-tambahin efek-efek petir-petirnya gitu di tangan listrik. Bagus banget sih. Sky Soarer Combination Mode. Oke, ini dalam bentuk alt mode-nya atau beast mode-nya ya nanti dia. Terus, nah ini tulisannya Sharp Blade. Dia KO-nya Tantrum ya, dari POTP Power of the Prime-nya Hasbro. Terus seperti biasa kita bisa lihat dia ada 3 mode. Mode pertama kakinya, beast mode-nya sama robot mode-nya. Terus ada gambar pas udah fully combine jadi Predaking. Sama di sini ada 3 mode-nya lagi ditampilin. Terus di sini ada sedikit animasi dari member of Predaking-nya sendiri. Kalian bisa lihat. Sky Soarer. Oke lah, Sharp Blade. Oke, itu dia guys. Langsung aja kita masuk ke unitnya guys. Apa aja yang kalian dapetin? Nah, ini sebenarnya agak-agak pelit ya aksesorisnya. Si Sharp Blade ini sama sekali nggak dapetin aksesoris apapun kecuali ini. Nah, ini pun nanti jadi part combinernya ketika dia transform menjadi Predakingnya. Ini part kakinya nanti. Kalau kalian lihat di gambar itu, nah ini dia jadi part kakinya nih di sini. Oke. Tadinya gue kira ini bisa jadi senjata guys, karena dia ada part di sini. Kalian bisa masuk ke sini ke tangan, tapi ternyata nggak bisa, nggak muat. Oke, ini dia, kita lihat part kakinya dulu. Kalau kalian bisa lihat, detailingnya lumayan ya, bagus. Terus dia ada ratchet joint-nya guys di sini. Bukan ratchet joint sih, soft joint sebenarnya. Kayak nanti kakinya bisa di ke kiriin gitu. Buat mode apa? Combiner mode-nya. Dia nggak ratchet deh, soft joint. Oke, nggak ada yang spesial ya, biasa aja. Semuanya dicat abu-abu. Ini kalau bisa jadi senjata, ini bisa ditaruh sebenarnya jadi senjata di sini. Dia kayak jadi Titan Returns-nya sih di sininya. Ada Titan-nya ditaruh di sini sebenarnya. Bagus harusnya. Harusnya Predaking buat gitu sih. Kalau menurut gua. Jadi bisa kayak jadi senjata begini kan sebenarnya. Terus di sini ada Titan-nya, Titan Returns-nya apa Headmaster-nya di sini buat ngendaliin gitu sebenarnya. Model-model senjatanya sih kayak gitu. Tapi tayangnya nggak bisa. Gua udah coba nggak bisa nih. Oke, ini untuk aksesorisnya cuma dapat 1 guys. Seperti biasa. Nggak di seri-seri sebelumnya kita dapat beberapa kan yang senjatanya, ini ternyata cuma 1 doang di sini. Terus yang lainnya lagi kita juga dapat tentu aja buku panduannya guys. Ini dari si Predaking Sharp Blade ini, KO-nya dari Tantrum. Terus kita juga dapat stiker guys. Ini nih guys, stikernya. Kalau kalian mau tempel sih, tapi gue sih nggak, gue tempel biasanya kalau ini. Kecuali dia ada stiker Decepticon ya, di sini mungkin bisa ditempel. Ini ada kotaknya sebenarnya, tinggal ditambahin doang. Oke, itu dia aksesoris, buku panduan dan lain-lainnya. Sekarang kita langsung masuk aja ke unitnya sendiri guys. Ini dia Sharp Blade alias KO Tantrum POTP-nya Hasbro. Oke, kita lihat secara detail, lebih detailnya. Dan finally gue dapet unit dari Weijiang Predaking ini yang bentuk sculpt mukanya tuh lebih bagus ya. Kalian lihat, bentuk hidung dan mulutnya jelas kalau dari samping gitu segala macam. Ya kan? Beda dengan seri yang kemarin gitu sih. Ini much better sih sculpt mukanya kalau menurut gue. Kita bisa lihat ada tanduknya warna hitam, kerbau dia ya. Terus ini part buat jadi kerbaunya. Nah, uniknya nih kalian bisa seperti ini guys. Jadi kayak Minotaur, ya nggak sih? Kepalanya jadi kayak Minotaur gitu. Keren juga sih. Gue nggak nyangka bisa dibikin kayak gini sih sebenarnya. Agak-agak unik sih. Oke, itu dia. Kita lihat di sini dia dicat gold ya. Bentuk mukanya, scope mukanya juga kalian lihat lebih bagus. Di bentuk hidung dan mulutnya kelihatan di sini lebih bagus dari seri yang kemarin. Yang Steel Claw dan yang kawan-kawan tuh kayak dicat aja gitu, plastiknya kurang bagus. Ini kalau di sini ada tambahan kayak kacamatanya warna gold, hidungnya kelihatan, mulutnya juga kelihatan. Terus di sini dicat abu-abu dia. Sisanya dicat orange ini dia semuanya. Orange, terus di sini abu-abu juga, di sini ada detailingnya sedikit. Abu-abu juga dicat ini. Kalau kalian mau pasang stiker juga bisa sih. Terus di perutnya kita lihat juga warnanya agak berbeda ini. Orange muda, ini orange tua ya. Terus di sininya di pinggangnya ada sedikit warna kuning dia bikin detailingnya. Kita lihat ke bawah lagi, di sininya ada sedikit detailingnya lagi.
kalian bisa lihat kayak di cat ini kayaknya sih, di cat. Untuk tangan nggak ada yang spesial ya, semuanya warna hitam dan abu-abu aja, dan ya gitulah, ini menyatu dengan part combinernya di bawahnya, jadi nggak bisa banyak artikulasi di tangannya, kita putar ke kiri ke kanan nggak bisa. Untuk bagian kaki nggak ada detailing yang bisa spesial, semuanya hitam dicat, sama ada part kakinya warna orange juga. Dari sebelah samping, nah ini dicat abu-abu sih, bagus nih, sedikit berbeda dengan cat yang orange di sininya. Nah ini part combinernya seperti yang gue bilang tadi, part kaki depan dicat hitam semua, nggak ada detailingnya. Kalau kalian mau tambahin detailing, tambahin stikernya, mungkin ada part buat di tangan. Terus di sini ada warna abu-abu, detailingnya bagus nih. Dan part kepalanya guys, tanduknya, ada matanya segala macam, dan bisa dibuka mulutnya. Kepikiran aja si Legiang ini, untuk part mulutnya bisa dibuka tutup seperti ini. Oke, ke belakang. Nah ini yang agak gue kurang suka sih sebenarnya, dia part kakinya ini untuk TG combinernya ini bener-bener ditaruh di belakang kayak gini guys, jadi kayak ada backpacknya gitu gede sampai ke bawah gini, kelihatan kan? Oke, mungkin ini nggak mengganggu artikulasi, tapi tetap aja jadi kayak ada backpack gede gitu sih, jadi agak kurang apa ya, secara keindahannya kurang gitu loh. Terus di belakang juga sama, masih nggak ada sesuatu yang spesial detailingnya. Oke, mungkin itu aja ya, dia nggak ada sesuatu yang wah-wah banget sih. Mungkin cuman mungkin satu poin yang bisa jadi keunggulannya dia adalah bentuk muka scope-nya tuh paling bagus sih diantara Wejang Predaking yang lain, si Sharp Blade ini. Terus sama dia bisa berubah jadi Minotaur mode, ya nggak sih, jadi kayak Minotaur. Kalian perhatiin deh, apa perasaan gue doang, dia jadi kayak Minotaur gitu kan. Kocak sih ini, bisa jadi sebenarnya bukan triple changer ya, four changer, karena dia bisa jadi Minotaur kayak gini. Oke, itu dia sedikit untuk detailingnya. Kita langsung masuk ke artikulasi guys. Untuk artikulasi, kepalanya nggak bisa ke atas ke bawah, tapi bisa diputar 360 derajat, nggak ada masalah. Terus ada part ininya tadi yang gue bilang, buat part mulutnya. Tangan bisa diputar 360 derajat, nggak ada masalah. Ke samping seperti ini juga bisa, ditekuk seperti ini juga bisa. Terus kalau kita putar juga bisa 360 derajat gini. Hanya saja part yang di sininya, di tangan sininya kita nggak bisa apa-apain. Udah ada menyatu dengan part combinernya. Oke, untuk pinggang dia nggak punya join pinggang. Ada join pinggangnya ada ternyata. Tapi part ininya harus dikatasin. Baru kita putar 360 derajat guys, bisa. Backpackersnya kita katasin dulu. Kita balikin lagi baru. Terus kaki bisa ke depan guys. Seperti ini. Ditekuk seperti ini juga nggak ada masalah. Untuk ke belakang harusnya bisa, tapi dibelakangin dulu backpacknya seperti ini. Maksimal dia bisa sampai tekuk gini banget, jadi nggak ada masalah sih. Untuk kakinya bagus artikulasinya walaupun terbatas. Split gini juga bisa, dan dia ada double join di sini, diputar seperti ini bisa. Untuk telapak kaki kiri kanan bisa ya, bagus nih telapak kakinya, kiri kanan bisa, atas bawah juga bisa juga, jadi nggak ada masalah telapak kakinya. Dan terus dia ratchet joinnya mungkin nggak ada, tapi dia bisa stabil kalau kita posisi tendangan begini guys. Kalian perhatiin ya. Nah, dia bisa posisi seperti ini guys. Stabil kok dia posisi tendangan seperti itu. Oke, itu dia untuk sedikit artikulasi. Sekarang kita masuk aja ke dalam comparisonnya dengan unit-unit lainnya. Yang pertama, kita bandingin dengan Mirage dari deluxe kelasnya Hasbro, Siege for War for Mega Cybertron. Kita bisa lihat kecil banget ya guys, deluxe class. Kita bandingin dengan Voyager class Thundercracker. Masih lebih tinggi si Sharp Blade ini. Oke, terus kita bandingin juga dengan Leader class seperti biasa, my favorite Ultra Magnus. Kita lihat masih tinggian si Sharp Blade ini sebenarnya dia. Walaupun secara tinggi nggak jauh berbeda sebenarnya, tapi lebih bulky dan lebih tinggi dikit lah si Sharp Blade-nya kalau kita bisa lihat. Ini dengan Leader class. Terus tentu aja kita bandingin dengan temannya dia, Steel Claw, sesama Wejang Predaking. Dia lebih tinggi guys dari si Steel Claw, si Sharp Blade ini. Dan seperti yang gue bilang ya, lihat deh, mukanya datar banget kan, scope mukanya. Ini much better sih.
ada hidungnya, ada mulutnya gitu kan. Ini sama sekali nggak ada apa-apanya gitu dibikin, nggak ada improvementnya, cuman dicat mukanya merah sama matanya hitam, udah selesai. Oke, itu dia dengan Steel Claw. Sekarang kita coba guys timbang dia, kira-kira beratnya berapa ya. Ini dari timbang, beratnya itu 259 gram. Wow, lumayan ya berarti dia. 259 gram beratnya. Oke. Lumayan berat sih menurut gua. Emang dia paling gede sih. Walaupun dia sebenarnya nggak ada part diecast. Gua ada cek nggak ada part diecastnya, semuanya plastik. Tapi beratnya 258 sampai 259 gram. Oke, itu dia untuk beratnya. Sekarang kita lihat tingginya guys. Kalau kita ukur pakai penggaris itu kira-kira berapa ya tingginya dia. Ini dia guys. Kalau diukur pakai penggaris dia 21 cm guys. Di sini. Iya, 21 cm guys sampai ujung kepalanya sini. Ini. 21. Tingginya dia 21 cm. Lebih tinggi sedikit dari Ultra Magnus leader kelasnya si Hasbro. Oke, itu dia guys. Sekarang kita langsung masuk ke segmen yang kita tunggu, adalah transformasinya menjadi bentuk base mode-nya dan combiner mode-nya. Oke, stay tune nih guys. Oke guys, sekarang kita langsung masuk aja ke transformasinya. Hal yang pertama-tama kalian perlu lakukan adalah kalian tinggal puter sebenarnya kepalanya ke arah sebaliknya seperti ini. Lalu kalian bisa lihat part tangannya nih. Nah, part tangannya ini kalian kebelakangin seperti ini. Lalu kalian masukin ke slot yang ada di sini. Seperti ini guys. Oke, hal yang sama, di sini ada slot, tangannya kita belakangin, terus kita dorong masuk seperti ini guys, sampai dia masuk ke slotnya. Oke, lalu kita buka part ininya dikit, dan kita bisa masuk sekarang ke part bagian kakinya guys. Oke, kalau kalian lihat di sini ada slot, ini kita bisa buka guys, seperti ini, dan kalian bisa angkat part kakinya, lalu part ininya kalian bisa masukin seperti ini guys. Oke. Lalu kalian bisa lihat di sini ada part kopong, dia bakal masuk ke sini guys. Kalau kita dorong seperti ini. Nah, sampai bunyi. Oke. Kalau mereka sudah masuk ininya, sekarang kita tinggal connect part ini masuk ke part sini. Biar rapi. Nah, tinggal kita rapiin, kita dorong seperti ini. Jadi deh. Part ini juga sama, kita tinggal buka. Ini kita atasin, ini kita masukin guys. Seperti biasa tadi part ininya kita dorong seperti ini sampai dia masuk di sini guys. Oke, kalau sudah part yang di sini juga sama, ini masuk ke sini. Dan tinggal kita rapiin guys. Oke, ini ada kelepas. Oke, sip. Lalu kakinya bisa kalian keluarin seperti ini. Di sini juga sama, kakinya kalian keluarin. Ini bisa kita balikin backpackersnya nih. Kalian giniin juga bisa nih. Dan jadilah dia dalam bentuk beast mode-nya, kerbau. Gimana? Lumayan sih ya, bagus. Agak zoom guys biar kalian bisa lihat. Dan Weijiang tuh bagusnya ditambahin artikulasi mulutnya nih guys. Kalau kalian perhatiin, dia bisa naik turun mulutnya. Untuk kepalanya sendiri bisa diputer ya guys, seperti ini. Dari depan kayak kerbau, ada tanduknya. Part di matanya juga ditambah cat warna kuning dia sama Weijiang. Untuk part kakinya ini seperti ini. Nggak ada yang spesial ya guys, sebenarnya biasa aja. Ini warna abu-abu, tadi part di robot mode-nya juga udah kelihatan. Cuman bedanya kakinya depannya warna hitam, kaki belakang ini warna orange. Dari belakang
Ini part combinernya. Di sini ada sedikit part hollow sih, kopong. Karena untuk menyimpan kakinya ini ke dalam sini. Ini part dari samping lagi, sama dengan samping yang tadi sebelumnya. Di sini kalian bisa tambahin logo Decepticon nih guys, kalau kalian punya stiker kecil. Oke, dari atas guys. Ada detailingnya tadi di sini sama logo Decepticon, kalau kalian mau tempel di sini bisa. Dan ini dari bawah. Dan satu lagi, kalau kalian mau senjata ini yang gede ini bisa dipakai guys buat di ini. Nah, awalnya kan begini dia. Kita miringin seperti ini. Lalu part yang di sini bakal masuk ke sini guys. Jadi kalian bisa buat seperti ini. Nah, jadi dia punya roket gede di punggungnya nih, si sharp blade. Gila gede banget ya roketnya. Makanya gue bilang ini kayak Titan Return. Sebenarnya bisa ditaruh headmaster di sini sebenarnya nih. Ada part kopong gede, headmaster bisa taruh sini. Tapi gue lebih suka gini sih. Jadi kayak ada bawa senjata gede gitu di belakangnya, tembakan rudal. Coba kita tes. Muat nggak? Mirip di sini. Muat loh. Kalau kalian bisa lihat. Mirage-nya muat di atas gitu. Hey, jatuh. Jadi kalau kalian mau bisa tambahin sih kalian. Masukin apa namanya yang lain di sini. Legend Class gue yakin bisa masuk di sini kalau kalian mau masukin. Oke, kita deketin lagi. Ini dia guys, dalam bentuknya bagus sih dengan tambahan ini ya. Oke, itu dia untuk base mode-nya. Sekarang kita langsung masuk aja, lanjutin ke combiner mode-nya. Stay tune ya. Oke guys, sekarang langsung aja kita masuk ke dalam bentuk combiner mode-nya. Kita lepas dulu pertama-tama nih senjata artilerinya yang gede nih. Oke, kita balikin ke posisi semula seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita balik ini guys. Nah, yang harus kalian lakukan adalah kita tutup dulu mulutnya nih, kita buka seperti ini guys kepalanya. Oke, kita putar ke arah sebaliknya jadi seperti ini. Lalu part yang di sini kita angkat jauh-jauh ke atas guys. Nah, sampai seperti ini guys dia bentuknya. Oke, terus sekarang kita tinggal masuk ke part sininya. Ini kita bisa masukin guys part kakinya ini. Kita masukin juga part kakinya ke dalam seperti semula. Lalu part tangannya ini, kalian bisa lihat di sini ada slot. Ini bakal masuk ke sini guys. Seperti ini. Ini juga sama. Di sini ada slot. Ini bakal masuk sini. Kita tekuk seperti ini. Kita join seperti ini. Oke, terus terakhir itu kita tinggal masukin yang di sini nih guys. Kakinya ini masuk ke sini. Yang di part sini ini ada combinernya, dia bakal masuk konektor di sini. Kayak seperti ini. Nah, udah deh jadi dia dalam bentuk combiner mode-nya. Kakinya sih predaking guys dia. Jadi tinggi banget sih sebenarnya. Kebayangkan gedenya. Terus ini tinggal kita geser ke sini. Terus kita seperti ini guys. Ini konektor nanti ke badan predakingnya. Oke. Ini dia dalam bentuk combiner mode-nya. Kalian bisa lihat gede banget, tinggi banget.
Ini baru bagian kakinya ya guys, belum bagian badannya. Ini kalian bisa lihat tingginya kurang lebih seperti ini. Gila, gede banget sini tingginya. Dan solid banget sih menurut gue. Gila, ini solid banget. Kalian bisa lihat guys. Ini dari sebelah kiri ya, kita bisa lihat. Ini dari belakang. Part-partnya juga rapi dalam bentuk transformasinya. Leg mode-nya. Ini juga dari sini. Ini nanti connect ke dalam badan si Wejang Predakingnya. Tinggi banget sih nih. Gila. Ini kakinya doang guys. Dan telapak kakinya ini solid banget sih, gue seneng. Bagus deh. Walaupun part tambahan ya, part former lah ini istilahnya, tapi bagus sih menurut gue. Dan di sini ratchet join kan, kalau kalian tadi lihat ini ratchet join banget. Joinnya di sini. Ratchet join. Ini bisa digeser kiri kanan seperti ini juga bisa. Terus yang part di sininya, artikulasinya juga kalian lihat ratchet join. Jadi aman sih buat diartikulasiin ketika jadi combiner mode-nya. Dan terus ini bisa diputar juga seperti ini. Artikulasinya sih mantep ya, gue rasa pas jadi combiner. Nanti kita lihat aja pas sudah kita combine semuanya jadi Predaking. Oke, itu dia. Untuk edisi kali ini Subblade kita tinggal kurang satu lagi. Minggu depan akan gue bahas lagi dan langsung abis itu kita combine dia menjadi bentuk Predaking Weijiang seutuhnya combiner mode-nya guys. Oke, thank you buat yang udah menyaksikan video ini. Kalau kalian suka silahkan like and subscribe and see you in my next video. Bye bye guys.